Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sayangku untuk para sahabatku semua, baik yang ada di luar dan yang ada di dalam negeri. Semoga kita selalu di dalam limpahan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali pada episode yang ketiga ini, yakni masih menceritakan kisah Nabi Musa dan kisah Fir'aun. Marilah kita kaji hakikatnya. Ketika tongkat Nabi Musa dilemparkan dan menjadi ular yang besar yang melahap habis ular-ular penyihir itu, maknanya ketika imannya di hati yang ada hanyalah Allah, yang wujud hanyalah Allah, yang hidup hanyalah Allah, yang berkuasa hanyalah Allah, maka seluruh amal-amal, maka seluruh syariat-syariat yang kelihatannya dikerjakan oleh manusianya, maka akan kembali kepada syariatullah. Semua amal apapun akan menjadi lillahi ta'ala. Karena apa? Karena di hati yang wujud hanyalah Allah, karena di hati yang hidup hanyalah Allah, karena di hati sudah yang berkuasa hanyalah Allah. Manusianya kemana? Manusianya kembali kepada ketidakwujudannya. Manusia kembali kepada ketidakhidupannya. Manusia kembali kepada ketidakkekuasaannya. Jadi ketika manusia sudah kembali kepada keadamannya, maka kekuasaan diambil oleh lagi kembali kepada Allah. Maka yang beraf'al atas diri manusianya akan menjadi amal yang soleh. Jadi amal-amal Fir'aun tadi, amal-amal syariat manusianya tadi sudah dilahap habis dengan af'alullah. Inilah maknanya ular-ular para penyihir kecil, ular-ular yang banyak serta kecil-kecil itu dilahap habis dengan ular yang besar yang dimiliki oleh Nabi Musa. Maksudnya, bila di dalam hati kita sudah beriman kepada Allah, maka seluruh amaliyah badan ini akan menjadi amal yang soleh. Jadi amal syariat manusianya sudah dibabat habis oleh syariatullah. Jadi syaratnya manusianya harus mati dulu. Jadi bukan mati-matinya badan, mati pengakuannya atas dirinya di hatinya, mati kewujudan manusianya di hatinya, mati kewujudan hidup manusianya di hatinya, mati kewujudan kekuasaan manusianya di hatinya, mati kewujudan daya upaya dan ikhtiar manusianya di hatinya, maka nyatalah kewujudan kehidupan, kekuasaan dan daya upaya Allah yang berkuasa atas diri manusianya. Inilah yang dimaksud hamba itu. Itulah yang dimaksud Rasulullah, hamba yang sudah dirasuli oleh Allah. Hamba yang sudah
mengikuti perintah-perintah Allah. Jadi beda dengan golongan Fir'aun yang mana di dalam hati Fir'aun masih manusianya yang merasa hidup, yang merasa berkuasa atas semua tindak laku syariat-syariat Fir'aunnya, seolah-olah Fir'aun bisa bersyariat. Nah, inilah beda kondisi hawa nafsu. Dan ketika kita sudah beriman kepada Allah, jadi imannya para nabi dan para rasul serta iman para aulia Allah, tiada Tuhan di hatinya kecuali Allah, tiada hidup di hatinya kecuali Allah, tiada wujud di hatinya kecuali Allah, tiada kuasa di hatinya kecuali Allah. Dan semuanya dikuasai oleh Allah. Hambahnya kemana? Hambahnya tenang-tenang wae. Hambahnya enjoy wae. Karena hambanya tidak bisa berapa-apa dan tidak bisa bersiapa-siapa, maka saksikanlah bahwa Allah lah yang berapa-apa dan Allah lah yang bersiapa-siapa. Jadi bagi orang yang beriman, selain Allah tidak bisa apa-apa, apapun itu perbuatannya. Namun bagi iblis, Fir'aun dan setan, seolah-olah Allah tidak bisa apa-apa dan Allah tidak bisa bersiapa-siapa. Hanya hawa nafsunya lah, hanya dirinya lah yang bisa berapa-apa dan yang bisa bersiapa-siapa. Itulah bedanya imannya Fir'aun dan imannya Nabi Musa alaihissalam. Jadi tinggal cek hati kita masing-masing. Jadi kita sendiri loh sekarang kita sudah bisa membedakan. Setelah Anda mendengarkan semua paparan-paparan yang ada di channel Uripi Allah ini, Anda akan memahami kedudukan Anda sendiri di hati Anda. Jadi yang duduk, jadi di golongan mana Anda berdiri, cek hati Anda masing-masing. Jadi kita sudah bisa ngecek hati kita, apakah kita masih di dalam golongan kiri, yakni golongan Fir'aun, iblis dan setan yang berkuasa, yang hidup di dalam hati kita masih manusianya. Itulah golongan iblis, setan dan hawa nafsu. Golongan Fir'aun, hati yang teraplikasi di dalam hatinya Fir'aun. Jadi Fir'aun itu ada Fir'aun yang dohir seperti cerita-cerita, ada Fir'aun yang batin. Jadi Fir'aun yang dohir, Rasul yang dohir itu semuanya contoh peran hati kita masing-masing. Contoh keadaan hati kita masing-masing, gambaran masing-masing hati manusianya. Jadi kita jangan terpancang dengan cerita-cerita dohir, karena cerita dohir pun ada cerita yang batin. Jadi semua kisah-kisah yang ada di dohir itu cerminan hati kita. Karena kalau tidak ada yang batin, cerita yang dohir tidak ada. Karena kalau tidak ada film, maka bioskop pun tidak akan bergelar. Jika tidak ada listrik yang tidak seperti apa-apa, maka tidak akan muncul film-film di TV atau di HP. Jadi intinya yang batin. Tanpa yang batin, yang dohir tidak ada. Adanya dohir, adanya cerita dohir karena ada filmnya, yakni batinnya, yakni hidup yang menghidupi diri manusianya. Jadi keadaan hati kita selama ini kan seperti Fir'aun. Tapi kita tidak menyadarinya, seolah-olah kita selama ini sudah baik. Karena iblis dan setan selalu menghalang-halangi, selalu menutupi kesalahan-kesalahan kita. Sehingga seolah-olah kesalahan-kesalahan kita ini sebuah kebenaran.
inilah ilmumu bro, ilmumu yang tinggi, amalmu yang banyak, sehingga engkau orang yang dianggap orang mulia, sehingga mulialah dirimu. Bukan Allah yang mulia, dirimu yang mulia, karena engkau bisa beramal soleh, karena engkau bisa beribadah, karena engkau menjalankan syariat-syariat agama. Jadi iblis dan setan selalu menyesatkan hati anak cucu Adam. Anak cucu Adam itu maksudnya apa? Anak cucu Adam yang gak ada digoda, disesatkan oleh iblis dan setan seolah-olah mereka itu ada, Allahnya ditiadakan, makhluknya diadakan, Allahnya ditidakwujudkan, makhluknya yang diwujudkan, Allahnya ditidakkuasakan, makhluknya yang berkuasa. Jadi memang iblis dan setan selalu menyesatkan manusia di dalam seluruh syariat-syariat manusianya. Itulah yang dimaksud ular-ular yang dikeluarkan oleh ahli sihir di zaman Nabi Musa. Gambarannya ketika di dalam hati kita yang ada, yang wujud, yang hidup masih diri manusia kita di hati kita, semua perbuatan amal kita, syariat-syariat yang kita kerjakan, itulah ular-ular yang berbisa. Jadi dengan syariat-syariat itu maka akan tambah menyesatkan kita, akan membahayakan kita, akan meracuni hati kita terhadap Allah. Hati kita semakin gelap dengan banyaknya syariat, dengan banyaknya ilmu yang kita anggap ilmu kita, dengan banyaknya syariat yang kita anggap syariat kita, maka itulah racun-racun yang selama ini menghiasi, meliputi hati kita sehingga hati kita keras melebihi kerasnya batu sehingga menjadi bahan bakarnya neraka, sehingga di dalamnya kita disiksa oleh Allah, disiksa dengan berbagai macam kebutuhan duniawi, disiksa dengan berbagai macam kesenangan duniawi, disiksa dengan berbagai macam tuntutan kehidupan ini. Semuanya di dalam siksa dan panas dengan api yang tak berasap. Di mana apinya? Di dalam hati. Itulah hakikat neraka. Kalau syariatnya neraka menurut kita selama ini kan seolah-olah seperti yang digambar-gambarkan di YouTube. Apinya api seperti dunia, kayu bakarnya seperti bahan bakarnya adalah kayu-kayu yang selama ini kita lihat. Jadi seolah-olah neraka itu sesuai dengan angan-angan kita selama ini. Jadi seolah-olah neraka itu seperti apa yang kita angan-angankan, padahal neraka dan surga tidak ada yang tahu kecuali Allah. Jadi Allah lah yang tahu. Buktinya Allah menyebutkan sendiri di dalam Al-Quran bahwa bahan bakar neraka itu adalah terdiri dari badan-badan manusia dan hati yang keras, melebihi kerasnya batu. Bagi hati siapa? Bagi hati golongan Fir'aun. Nah, jika api-api yang diangan-angankan seperti api yang di dunia ini, maka batuk terus manusia. Karena ketika manusia tidak beriman di hatinya, ketika manusia berupa Fir'aun di hatinya, batuk terus karena api nerakanya hidup terus. Jadi bayangan manusia itu hanya bayangan secara dohiriyah, mengaplikasikan seperti keadaan dohir. Karena di sisi Allah bukan dohir. Allah itu memandang yang batin daripada yang dohir. Bila laku batinnya mensekutukan Allah, bila laku batinnya Fir'aunnya yang berkuasa, maka rusaklah syariat-syariat manusianya. Namun bila di hatinya sudah tak berkuasa lagi,
menjadi Tuhan, menjadi manusia, karena yang bisa menyebut manusia adalah Allah, bukan manusianya. Maka bagi manusia sudah beriman kepada Allah, kembali kepada Allah, maka di seluruh syariatnya sudah syariatnya Allah sendiri. Inilah makna penegakan di dalam segala niatan-niatan ibadah lillahi ta'ala. Inilah aplikasi menegakkan apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad di dalam seluruh niatan ibadah harus diawali dengan niat. Innamal a'malu binniyah, disuruh diutus kembali ke alam lillah, tapi iblis dan setan selama ini menyesatkan Fir'aun sehingga amal ibadahnya, sehingga semua syariat-syariatnya disesatkan menuju kepada linafsi, sehingga semua amal-amalnya ibarat menjadi ular-ular yang berbisa, ular-ular yang beracun, yang mana akan menyengsarakan manusianya, yang mana akan meracuni hati manusianya, sehingga tidak bertemu dengan Tuhannya. Inilah makna kisah-kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Jadi gambaran Nabi Musa, gambaran Fir'aun, semua gambaran peristiwa-peristiwa yang ada di alam semesta ini sebenarnya bioskop-bioskop dari filmnya, yakni Batinia. Dari film hidup. Jika tak ada hidup, apakah kita bisa menyaksikan semua peristiwa-peristiwa itu? Tanpa hidup, tanpa filmnya, apakah kita bisa menyaksikan cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.